Halo semua, di sini kita akan membahas bab 11, Sistem Pertahanan Tubuh, lanjutan materi kemarin. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bunga Putri Adinda, Tiara Novianti, Sinta Koerunisa, yang akan kami bahas mengenai program dan jenis imunisasi, faktor yang mengaruhi sistem pertahanan tubuh, dan gangguan sistem pertahanan tubuh. Program dan jenis imunisasi. Program imunisasi adalah kegiatan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi biasanya dilakukan dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh melalui suntikan atau diteteskan melalui mulut. Sayang, sudah, videonya sudah nak sayang, sudah sayang ini. Yang pertama, imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. BCG diberikan kepada bayi yang baru lahir sampai usia kurang dari 2 bulan. Yang kedua, imunisasi hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B atau infeksi organ hati. Vaksin ini diberikan sebanyak 3 kali, yaitu 12 jam setelah lahir saat bayi berumur 1 bulan dan usia 3-6 bulan. Yang ketiga, imunisasi polio untuk mencegah penyakit poliomielitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Imunisasi polio di Indonesia dilakukan dengan cara meneteskan vaksin sabin sebanyak 2 tetes sebanyak 4 kali, yaitu saat setelah bayi lahir, umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Pemberian vaksin ini diulang pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Yang keempat, ada imunisasi DPT untuk mencegah 3 macam penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Vaksin diberikan saat bayi berusia lebih dari 6 minggu, 4 bulan, dan 6 bulan. Pemberian vaksin diulang pada usia 18 bulan, 5 tahun, dan usia 12 tahun. Dengan vaksin DPT, difteri, tetanus atau TT, tetanus toksoid dalam program BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Yang kelima, ada imunisasi campak. Diberikan pertama kali saat anak berusia 9 bulan. Vaksin campak kedua diberikan saat anak berusia 6 tahun melalui program BIAS. Yang keenam, ada imunisasi HIV untuk mencegah penyakit meningitis atau radang selaput otak. Vaksin HIV diberikan mulai usia 2 bulan dengan jarak pemberian dari vaksin pertama dengan vaksin berikutnya adalah 2 bulan. Imunisasi MMR untuk mencegah penyakit gondongan atau mumps, campak atau measles, dan campak Jerman atau rubella. Vaksin dapat diberikan pada anak usia 12 bulan apabila belum mendapat imunisasi campak ketika berusia 9 bulan. Imunisasi diulang saat anak berusia 6 tahun. 8. Imunisasi hepatitis A untuk mencegah penyakit hepatitis A yang menyerang organ hati. Vaksin dapat diberikan pada anak berusia di atas 2 tahun. Diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 6-12 bulan. 9. Imunisasi tifoid untuk mencegah penyakit demam tifoid atau tifus. Vaksin dapat diberikan pada anak berusia di atas 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. 10. Imunisasi PCV atau pneumococcal vaccine untuk mencegah penyakit radang selaput otak, infeksi darah, dan radang paru-paru. Vaksin dapat diberikan sejak anak berusia 2, 4, dan 6 bulan. Pemberian vaksin keempat saat berusia 12-15 bulan atau setelah berusia 2 tahun. Yang ke-11, imunisasi varicella untuk mencegah penyakit cacar air. Vaksin dapat diberikan hanya 1 kali pada anak berusia 12 tahun. Namun, jika anak sudah berusia di atas 12 tahun, vaksin diberikan 2 kali dengan interval 1-2 bulan. Selanjutnya ada imunisasi influenza
Untuk mengurangi resiko terkena penyakit flu, imunisasi influenza dapat dilakukan setiap tahun karena vaksin berubah dari tahun ke tahun. Mengingat virus influenza bermutasi dengan sangat cepat, pemberian vaksin melalui suntikan atau semprotan ke hidung atau nasal spray. Yang keempat, faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh. Ada beberapa faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, genetik atau keturunan, yaitu kerentanan terhadap penyakit secara genetik. Contohnya, seseorang dengan riwayat keluarga diabetes mellitus akan beresiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. Yang kedua, fisiologis, melibatkan fungsi organ-organ tubuh. Contohnya, berat badan yang berlebihan dapat menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Stres dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh karena melepaskan hormon seperti neuroendokrin, glukokortikoid, dan katekolamin. Usia dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Hormon bergantung pada jenis kelamin. Wanita memproduksi hormon estrogen yang meningkatkan sintetis IgG dan IgA sehingga menjadi lebih kebal terhadap infeksi daripada pria. Sementara itu, pria memproduksi androgen yang bersifat memperkecil risiko penyakit autoimun sehingga penyakit autoimun lebih sering dijumpai pada wanita. Olahraga, jika dilakukan secara teratur, akan membantu meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Namun, olahraga yang berlebihan meningkatkan kebutuhan suplai oksigen sehingga memicu timbulnya radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Selanjutnya ada tidur. Jika kekurangan akan menyebabkan perubahan pada jaringan sitokin yang dapat menurunkan imunitas seluruh sehingga kekebalan tubuh menjadi melemah. Selanjutnya ada nutrisi, seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas. DHA dan asam arachidonat memengaruhi maturasi atau pematangan sel T. Protein diperlukan dalam pembentukan imunoglobulin dan komplement. Namun, kadar kolesterol yang tinggi dapat memperlambat proses penghancuran bakteri oleh makrofag. Pajanan zat berbahaya, contohnya bahan radioaktif, pestisida, rokok, minuman beralkohol, dan bahan pembersih kimia, mengandung zat-zat yang dapat menurunkan imunitas. Racun tubuh, yaitu sistem metabolisme. Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari tubuh, akan mengganggu kerja sistem imunitas. Penggunaan obat-obat terlarang, terutama penggunaan antibiotik yang berlebihan atau teratur, menyebabkan bakteri lebih resisten sehingga ketika bakteri menyerang lagi, sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya. Yang kelima, gangguan sistem pertahanan tubuh. Gangguan sistem pertahanan tubuh meliputi hipersensitivitas atau alergi, penyakit autoimun, dan imunodefisiensi. Hipersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipanjangkan atau dikenal sebelumnya. Respon imunitas ini berlebihan dan tidak diinginkan karena menyebabkan ketidaknyamanan. Pada umumnya terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Antigen yang mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Contoh alergen yaitu spora kapang, serbuk sari, rambut hewan, kotoran serangga, karet lateks, obat-obatan, dan bahan makanan seperti telur, susu, kacang, udang, dan kerang. Penyakit autoimunitas. Autoimunitas adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya, artritis rheumatoid, penyakit Graves atau hipertiroidisme, anemia perniciosa, penyakit Addison, systemic lupus erythematosus atau SLE, diabetes meletus tergantung insulin atau DM tipe 1, dan multiple sklerosis atau MS, penyakit neurologis kronis. Imunodefisiensi.
Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespons antigen. Defisiensi imun kongenital yaitu keadaan tidak memiliki sel B maupun sel T sejak lahir. Penderita harus hidup dalam lingkungan steril. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jumlah sel T penolong berkurang sehingga sistem imunitas melemah. Thank you.